Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini siang kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Ayu Alvinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini siang selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, puluhan hektar lahan pertanian dan tanaman gagal panen terdampak banjir bandang di Desa Tonggeng, Kecamatan Merek, Kabupaten Toba. Banjir bandang yang terjadi di Sungai Dokap, Desa Tonggeng, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo juga berdampak terhadap lahan pertanian. Puluhan hektar lahan dan tanaman mengalami kerusakan hingga gagal panen. Sebanyak 18 warga pemilik lahan terdampak banjir bandang gagal panen. Banyak tanaman yang rusak seperti bawang, tomat, cabai, dan jagung. Termasuk sejumlah pohon mangga di lintasan banjir ikut tumbang. Data dari Dinas Pertanian Kabupaten Karo, tanaman terdampak banjir yakni bawang seluas 17,8 hektar, cabai 8.500 meter, tomat 5.000 meter, dan jagung 2.000 meter. Lahan kosong yang terendam banjir 26 hektar. Kepala Desa Tonggeng Salindo Sijabat mengatakan banjir bandang kali ini cukup besar sejak 5 tahun terakhir. Puluhan hektar lahan dan tanaman di tepi Sungai Dokap yang berhilir ke Danau Toba diterjang banjir bandang. Pemkab Karo diharapkan memberikan bantuan bagi korban banjir bandang dan para petani terdampak. Itu disebabkan oleh derasnya hujan di hulu sungai, di hutan, sehingga itu akan mengakibatkan banjir bandang menuju ke Sungai Sedopak. Nah, dampak yang terutama itu adalah beberapa dampak pertanian yang penanam bawang dan cabai, itu bawangnya tergerus dibawa oleh banjir. Sampai saat ini untuk korban tidak ada, hanya pertanian sama lahan-lahan masyarakat yang tergerus. Untuk korban bencana tidak ada. Para petani terdampak banjir bandang berharap bantuan dari Dinas Pertanian Pemkab Karo berupa pengadaan benih dan sarana produksi. Kita ke informasi lain pemirsa, mengidap penyakit dubius infausta, satwa koleksi Medan Zoo jenis harimau benggala mati. Harimau bernama Wesa ini menjadi satwa keempat yang mati dalam 3 bulan terakhir ini. Kematian harimau di Medan Zoo terus menuai sorotan. Tercatat sudah 4 harimau yang mati dalam kurun waktu 3 bulan sepanjang November 2023 hingga Januari 2024. Adapun jenis harimau yang mati yakni 2 harimau benggala dan 2 harimau Sumatera. Kematian 4 harimau tersebut terjadi dengan berbeda-beda waktu. Satwa pertama adalah harimau Sumatera bernama RH, mati di Medan Zoo pada 3 November 2023. Kemudian harimau benggala bernama Avatar yang mati di Medan Zoo pada Desember 2023. Tak hanya itu saja, harimau Sumatera bernama Nurhaliza mati di Medan Zoo pada 31 Desember 2023. Terbaru harimau benggala bernama Wesa mati di Medan Zoo pada 22 Januari 2024. Penyebab kematian pada satwa langka ini akibat mengalami dubius infausta atau sakit yang sulit disembuhkan. Di lokasi terpisah, PLT Dirut PUD Pembangunan Medan Bambang Hendarto saat ditemui awak media membenarkan kematian harimau di Medan Zoo bertambah, yakni harimau benggala Wesa. Ia mengatakan harimau bernama Wesa ini berasal dari Taman Marga Satwa Ragunan. Nah, Wesa ini sedikit sejarahnya, ini asalnya kan dari Ragunan. Kondisinya hari ini dia punya penyakit yang sama dengan kondisi prognosisnya sama juga, dubius infausta. Akhirnya kemarin mati di usia 16 tahun. Dengan matinya Wesa, koleksi harimau di Medan Zoo berkurang. Saat ini harimau di Medan Zoo hanya tersisa 9, 5 harimau benggala dan 4 harimau Sumatera dalam kondisi memprihatinkan. Pengadilan Negeri Balige bersama Polres Toba dan Satuan Polisi Pamong Praja melalui bidang pemadam kebakaran Kabupaten Toba menggelar simulasi pengendalian intern pemerintah.
Simulasi yang dilaksanakan PN Balige di halaman kantor PN Balige, Jalan Patuan Nagari, Kelurahan Apitupulu, Bagasan, Kabupaten Toba. Ketua Pengadilan Negeri Balige Makmur Pakpahan didampingi Jona Agusmen yang juga hakim menuturkan kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi terjadi keributan atau kerusuhan di PN Balige dan sebagai mitigasi resiko terutama untuk mengantisipasi kerusuhan saat pelaksanaan sidang maupun di luar ruangan sidang. Dengan adanya simulasi ini diharapkan dapat mempersiapkan saat dihadapkan dengan kejadian sesungguhnya. Kegiatan ini juga salah satu tujuan dari program penjaminan mutu pelayanan khususnya pelayanan bagi masyarakat. Simulasi anti huru-hara ini diikuti pegawai PN Balige, para hakim, sekretaris, panitera, dan staf pegawai bertindak sebagai masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi dan personil Polres Toba selaku pihak pengamanan. Satpol PP Toba melalui Kabid Damkar Timbul Sihombing mengatakan simulasi penanganan kebakaran yang kemudian diikuti salah satu pegawai PN Balige dalam mempraktekkan, mendemonstrasikan penanganannya, pelaksanaan simulasi dari awal hingga berakhirnya langsung dipantau oleh Ketua PN Balige bersama Kapolres Toba AKBP Wahyu Indrajaya. Sebelum pelaksanaan, Kapolres Toba juga menyampaikan arahan dan bimbingan demi suksesnya simulasi tersebut. Terpantau kegiatan simulasi berlangsung sekitar 2 jam, berjalan baik dan penuh kesungguhan oleh masing-masing pihak. Sampaikan tadi bahwasannya ini manajemen risiko, mengantisipasi segala sesuatu yang tidak diinginkan. Lewat dari 2 kali 24 jam cabut tolongannya, kalau enggak itu bisa meleleh terbakar. Namun inilah yang terbaik dari PN dan juga di situ juga, di kantor juga seperti itu. Ya, pemirsa informasi setelah yang berikut ini tetaplah bersama kami. Pemirsa, Satreskrim Polres Sergai berhasil mengamankan pelaku kekerasan dalam rumah tangga inisial P, warga Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Sergai. Setelah melakukan KDRT, pelaku langsung mencoba bunuh diri dengan melakukan pembacokan diri sendiri. Dipicu karena himpitan ekonomi, pasangan suami istri inisial P dan istrinya MD sering cekcok mulut setiap harinya. Pelaku P melakukan penganiayaan dengan balok di kepala sang istri. Akibat kejadian tersebut, istri pelaku mengalami luka cukup parah di kepala. Peristiwa tersebut membuat warga sekitar geram dan mencoba mengamankan pelaku. Akibatnya pelaku yang kalap mencoba melakukan bunuh diri. Kasat Reskrim AKP John Harto Panjaitan didampingi Kasih Humas Ibtu Edward Sidauruk mengatakan pelaku dengan jelas mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas kehilafannya. Adapun pemicunya karena masalah ekonomi dan sering cekcok dalam rumah tangga. Oleh tetangganya sudah sering mendengar adanya percecokan antara suami dengan istri, berhubung karena suami istri ini tidak memiliki pekerjaan yang menetap, sehingga di dalam perekonomian keluarga itu sering terjadi ketidakstabilan. Jadi dimungkinkan oleh motif ekonomi. Kondisi jalan yang berlubang yang berada di tengah jalan lintas Sumatera Jalinsum, Sibuhuan menuju Rokan Hulu Riau sudah lebih setahun tak kunjung diperbaiki. Kondisi ini tentunya sangat meresahkan para pengguna jalan saat melintasinya.
Lubang dengan lebar kurang lebih 5 meter dan cukup dalam yang berada di Jalan Lintas Sumatera atau Jalinsum Sibuhuan menuju Rokan Hulu Riau, tepatnya di Desa Pagaran Dolok, Kecamatan Huta Raja Tinggi, resahkan para pengguna jalan. Bila tidak berhati-hati saat melintasinya, tentunya ini bisa membahayakan pengguna jalan saat melintas. Menurut salah satu pengguna jalan Baginda Siregar, lubang yang berada di tengah jalan lintas Sumatera ini sudah lama terjadi dan tak kunjung diperbaiki, walaupun sudah sering jatuh korban mobil atau pengendara motor yang terjebak dan terjatuh ke dalam lubang tersebut. Mana menurut abang jalan ini, Bang? Udah parah, Bang. Tapi Ya. Udah lama kejadiannya, Bang? 2 tahun. Pernah baru jatuh mobil tangki ke atau TPO. Ada korban jiwa waktu itu, Bang? Nah, macam kaki. Hal serupa juga disampaikan oleh Angga Java bahwa lubang di tengah jalan ini sudah sering menimbulkan kecelakaan. Yang belum lama terjadi, satu mobil mengangkut CPO terguling dan terbalik masuk ke dalam lubang tersebut, mengakibatkan sopir patah kaki dan luka-luka. Ada beberapa titik juga Pak yang tidak belum baik Pak. Itu ada bolongan Pak. Dan di lubang ini Pak sudah beberapa kali Pak setahu saya Pak. Ada mobil-mobil tangki juga Pak yang terobos Pak, yang jatuh ke jurang Pak. Dirinya berharap agar pemerintah dalam hal ini dinas terkait untuk segera memperbaiki jalan berlubang sebelum menelan korban jiwa pengguna jalan yang melintas. Bupati bersama dengan Kepala Dinas PUTR Serdang Bedagai meninjau kondisi jembatan Titi Besi penghubung dari Desa Titi Besi Baru, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang dengan Desa Pulau Tagor, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai yang mengalami kerusakan cukup parah sehingga tidak bisa dilintasi oleh kendaraan roda 4 ke atas. Terlihat di badan jembatan yang memiliki lebar 6 meter dan panjang sekitar 100 meter itu terdapat lubang yang besar. Dengan dana swadaya dan dibantu pengusaha setempat, warga meletakkan batang kelapa di atas jembatan yang berlubang agar dapat dilintasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 3. Menurut Tengku Ishak, kondisi rusaknya jembatan ini sudah berlangsung sekitar setahun dan jembatan ini juga sudah 2 kali diperbaiki oleh Dinas PUTR Provinsi Sumatera Utara. Perbaikan pertama dilakukan pada tahun 2021 dan perbaikan kedua dilakukan pada penghujung tahun 2022. Namun baru hitungan bulan diperbaiki, jembatan tersebut kembali rusak. Kerusakan parah terjadi pada saat ini sehingga menyulitkan warga yang kerap melintas di jembatan ini untuk mengangkut hasil bumi. Harapan kami pada Pak Jokowi agar jembatan Serdang Bedagai dengan Deli Serdang mohon secepatnya untuk diperbaiki. Itulah permohonan dari masyarakat Desa Pulau Tagor, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Bedagai. Dengan rusaknya jembatan Titi Besi tersebut, Pemkab Serdang Bedagai melalui Dinas PUTR sudah menyurati PUTR Provinsi dan terus berkoordinasi, berharap kepada pemerintah provinsi dapat segera memperbaiki jembatan tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, salah satunya memang kita sudah membuat surat bahwa kita sudah menyampaikan ke PU Provinsi dan juga surat sudah kita sampaikan ke pihak Pak Gubernur supaya nanti Pak Gubernur bisa memerintahkan PUPR Provinsi untuk meninjau dan sekaligus memperbaiki daripada kondisi jembatan yang rusak ini. Memang mereka menjadwalkan bahwa tahun 2024 ini mereka akan merevitalisasi jembatan ini. Seperti apa pilihan kau itu? Pilihanku pasti yang terbaik. Dibanding pilihanmu, mau dibawa kemana negara kita ini? Apa aja pilihan ada
Oh tidak, pilihanku itu pasti yang terbaik. Allah, kau sama aja kau sama. Banyak kan. Kita sama, memiliki hak yang sama untuk kemajuan Indonesia 5 tahun ke depan. Pemirsa, 7.209 orang kelompok panitia pemungutan suara KPPS dilantik secara serentak oleh PPS masing-masing desa se-Kabupaten Padang Lawas. Seusai acara pelantikan, para KPPS peserta PPS melaksanakan kegiatan penanaman pohon untuk penghijauan lingkungan. Kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS beserta petugas PAM TPS dilantik secara serentak se-Kabupaten Padang Lawas. Petugas KPPS yang dilantik berjumlah 5.607 orang, ditambah petugas PAM TPS 1.602, dengan total yang dilantik 7.209 orang. Acara pelantikan dilakukan di desa mereka masing-masing sesuai dengan tempat tugasnya dan dilantik oleh petugas PPS. Seusai acara pelantikan, seluruh KPPS beserta PPS melaksanakan kegiatan penanaman pohon untuk penghijauan lingkungan. Komisioner KPU Palas Amran Pulungan menjelaskan, sesuai Undang-Undang Pemilu bahwa KPPS memiliki tugas yang sangat urgen sebagai pelaksana pemilu di TPS. Kesuksesan mereka merupakan kesuksesan bersama di pemilu mendatang. Nantinya para KPPS benar-benar mengikuti petunjuk dan arahan sesuai juklis, sehingga saat pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 tidak ada lagi mengalami kendala sehingga pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. Ini seluruh Kabupaten Padang Lawas kita melaksanakan pelantikan KPPS yang digelar di masing-masing desa, dan juga menekankan kepada KPPS untuk melaksanakan tugas. Karena mereka dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satu tugasnya yang sangat urgen dalam hal pelaksanaan pemilu, yaitu pemungutan dan penghitungan suara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba memberikan bimbingan teknis kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara se-Kabupaten Toba. BIMTEK tersebut digelar secara kolektif di 6 kecamatan, yaitu Ajibata, Porsea, Parmaksian, Laguboti, Sigumpar, dan Balige pada hari ini. Komisioner KPU Toba Divisi SDM dan Parmas Helderia Purba mengatakan, melalui BIMTEK tersebut memberikan pengetahuan pungut, hitung, dan rekapitulasi suara kepada petugas KPPS yang sudah dilantik serentak pada 25 Januari 2024 lalu. BIMTEK ini juga dalam rangka memberikan pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab KPPS, mulai dari persiapan TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan menyampaikan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Helderia juga menjelaskan, selain itu para anggota KPPS juga dipandu untuk pengisian hasil dari rekapitulasi penghitungan suara di TPS melalui aplikasi Sirekap secara langsung. Seperti diketahui bahwa pemanfaatan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap sebagai alat bantu telah berhasil menghadirkan keterbukaan atau transparansi. Pemanfaatan Sirekap juga sebagai upaya KPU untuk menciptakan pemilu yang profesional dan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses segala informasi. KPPS ini adalah penyelenggara pemilu di tingkat PPS dan terakhir ya, di tingkat terakhir yang pelaksanaannya
100% di tangan mereka, itu KPPS itu sendiri. Jadi berhasil tidaknya nanti penyelenggara pemilu ini di tahun 2024 ini ujung tombaknya di KPPS kita ini Pak. Makanya kita benar-benar membintek KPPS kita, gitu Bapak Ibu ya. Sementara itu KPU Serdang Bedagai telah menetapkan 13 titik penetapan lokasi kampanye rapat umum yang dilaksanakan dari mulai tanggal 21 Januari hingga 10 Februari 2024 akan datang. Informasi tersebut disampaikan Ketua KPU Sergai Agus Limatondang kepada awak media. Sesuai dengan penetapan dari KPU Sergai, terdapat 13 titik lokasi kampanye rapat umum yang telah disepakati sebelumnya, yaitu Kecamatan Pantai Cermin, Desa Cilawan, lokasi kampanye di lapangan sepak bola, Kecamatan Teluk Mengkudu, Desa Matapau, lokasi rapat umum di lapangan sepak bola PT Sokvindo, di Kecamatan Tanjung Beringin, Desa Nagur, lokasi rapat umum di Stadion Mini, Kecamatan Pengajahan, Desa Pegajahan, dan Desa Bingkat, lokasi rapat umum di lapangan sepak bola. Kecamatan Serampah, Desa Seirejo, lokasi rapat umum lapangan sepak bola Seirejo. Kecamatan Dolok Masihul, Desa Martebing, lokasi rapat umum di lapangan sepak bola. Kecamatan Tebing Tinggi, Desa Payar Mabar, lokasi rapat umum di lapangan sepak bola. Kecamatan Kotari, Desa Seikari, lokasi rapat umum di lapangan sepak bola. Kecamatan Silinda, Desa Silinda, lokasi rapat umum di lapangan sepak bola Cinta Raja. Kecamatan Sipismis, Desa Sipispis, lokasi rapat umum di lapangan Pajak Lodz Pekan, serta yang terakhir di Kecamatan Dolok Merawan, Desa Kalembak, lokasi rapat umum di lapangan Alun-Alun. Rapat umum di Kabupaten Serdang Bedagai, maka kita telah menetapkan 13 titik untuk menjadi lokasi pelaksanaan rapat umum. Untuk pelaksanaan kampanye rapat umum dilaksanakan mulai tanggal 21 Januari sampai dengan 10 Februari. Sampai saat ini KPU Serdang Bedagai belum mendapat pemberitahuan terkait dengan pelaksanaan rapat umum. Untuk jadwal kampanye, rapat umum dimulai dari tanggal 21 Januari hingga 10 Februari 2024. Agus Li menambahkan, sampai saat ini belum ada pemberitahuan informasi untuk jadwal kampanye dari parpol ke KPU. Ya, pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Ayu Alvinia Kori beserta seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat siang, sampai jumpa.